Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Strada Motolife. Kali ini saya mau update ya kondisi Etios sedan yang saya order dari DAP, yang sebelumnya itu lumayan banyak ya masalahnya, lumayan banyak PR-nya. Ini saya baru sempat bikin video hari ini. Nah, jadi setelah komplain itu, walaupun agak lama ya responnya, akhirnya ada tanggapan untuk diperbaiki di bengkelnya DK Reset ya. Karena di Padang ini ada bengkelnya DK Reset. Kebetulan si DAP ini temenan sama si DK Reset. Jadi mobil ini dibawa ke sana, waktu itu masuk ke Bank DK tanggal 2 Oktober ya. Tanggal 2 Oktober saya langsung ketemu sama Bank DK-nya waktu itu karena dia di Padang ya. Kalau sekarang kayaknya dia lagi sibuk wuling gitu di Palembang sama di Bekasi. Langsung dipegang sama Bang DK-nya, langsung saya obrolin semua PR-PR-nya. Terus akhirnya waktu itu selesai tanggal 9 Oktober ya. Hari Sabtu ke hari Sabtu. Tanggal 9 Oktober saya ambil mobil ini dari Bang DK. Terus habis itu saya langsung keluar kota sorenya. Dan juga lama banget nggak ke Padang lagi, jadi mobil ini ditinggal ya. Saya titipin teman buat dipanas-panasin aja. Oke, langsung aja ya. Kita mulai pembahasannya dari PR-PR yang kemarin. Oke, pertama soal cat ya. Di sini sudah disisip ya. Sama Bang Deka, disisip di sini. Sebelumnya kan sepanjang bumper bagian atas sini yang ketemu grill kan ini lecet semua nih. Karena grillnya itu nggak pas, terus kayaknya dipaksa masuk ya. Terus tapi yang lecet di grillnya ini belum, ya nggak masalah lah. Lecet yang di grillnya ini ya kayak gini, nggak masalah lah. Terus di bagian yang retak, nah sebelumnya kan di sini juga retak ya. Nanti saya lampirin videonya. Nah ini juga udah diperbaiki sama Bang Deka. Oke, di sini sebelumnya retak, terus juga ada diperbaiki. Nah, kemudian soal kap mesin. Nah, ini kap mesin ini udah dibikin rata lagi. Udah diratain lagi karena sebelumnya kan agak mangap ya, yang sebelah sini nggak rata. Sementara yang sebelah sana rata. Terus yang bagian yang cat yang menonjol di sini ya. Kelihatan nggak di kamera ya? Yang ini. Yang menonjol di sini. Nah, itu kayaknya kelihatan sih. Yang bagian yang menonjol di sini nih masih ya. Karena ini harus, kalau yang ini sih nggak bisa disisip, harus dikorek ya. Nah, kemudian untuk kap mesin ini ya yang susah dibuka. Jadi kap mesin ini masih susah dibuka, masih harus 2 orang, harus dikocok-kocok buat bukanya itu sambil salah satu orang di depan sini ngangkat kapnya ya. Jadi harus 2 orang untuk buka kap mesin ini. Ini masih sama, belum teratasi. Kata Bang Deka sih kemungkinan kabel buat tarikannya itu ini ya kepanjangan. Ntar coba buka dulu. Oke, ini kap mesin akhirnya udah dibuka ya. Nah oke, selanjutnya untuk di bagian mesin ya. Jadi waktu dicek sama Bang Deka ya di bagian mesin sini, dia yang ngasih tahu ke saya kalau mobil ini inner fendernya itu nggak ada, jadi kotoran ini naik semua dia ke atas, jadi kotor terus mesinnya pasti ya. Di bagian sini nggak ada inner fendernya. Kalau yang sebelah kanan sih ada, yang sebelah kiri ini nggak ada inner fendernya dari bawaannya, dari si DAP. Kemudian kalau untuk tabung air wiper masih ya. Kemarin saya udah bilang sih waktu itu, cuman mungkin nggak sempet ya dibuka untuk dibersihin karena saya ragu mau ngisi air langsung, takutnya nanti nozzle-nya kesumbat. Oke, kemudian kalau untuk mesin ya yang kemarin getar, sekarang kita hidupin dulu ya. Nah, jadi kalau kemarin tuh mesin getar ya, masih belum sih, ini masih getar juga mesinnya. Masih getar ya mesinnya, nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Mesinnya masih getar ya, berasa kalau duduk di kabin itu berasa, duduk di kursi berasa, apalagi kalau AC-nya dihidupin.
Bentar deh, kita tutup dulu cupnya biar kelihatan. Nah ini ya, kelihatan ya masih getar-getar gitu cupnya. Ya getarannya dari mesin. Oke, terus lanjut lagi. Mana ya? Oh iya, terus ini spion ya. Kemarin kacanya copot ya. Ternyata ini di sini dilem ya. Nggak tahu ini lem apa. Dia kayak ada karetnya gitu. Kayak waktu udah geter-geter itu pas saya pegang langsung copot sih. Untung nggak copot di jalan jatuh gitu. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah kemarin saya sudah sempat bilang ya mati dari si DAP-nya, ini yang kiri hidup. Di video kemarin saya cuma bilang mati dari awal aja ya. Dan ternyata setelah saya cek ulang ya di dalam, ternyata perkabelannya seperti ini. Ini fitting lampunya di sini nggak pas, jadi bukan peruntukan untuk Etios tapi dipasang di Etios. Dan juga perkabelannya ini bermasalah ya. Jadi untuk ngecek saya udah coba switch ya, lampu yang kiri yang nyala saya pindahin ke kanan dan itu tetap nggak nyala. Dan ini di kanan ini lampu yang nyala cuma lampu sen, lampu rem sama lampu mundur itu nggak nyala. Kemudian untuk subwoofer ya, yang sebelumnya ini nggak nyala dari pertama saya dapat mobil ini sampai sekarang juga masih belum nyala. Waktu itu saya udah sempat bilang ke Bang Deka waktu dia ngecek ya, tapi katanya dia nggak sempet ya, lupa buat ngebenahin audio, nggak sempet katanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabin. Oke, untuk di dalam kabin kemarin yang bermasalah ini ya, knop-knop pengaturan AC. Kita coba hidupin AC-nya. Tentu otomatis tambah getar ya. Oke, untuk knop-knop AC yang ini masih sama sih ya, masih seret ini. Masih belum ini. Terus yang ini pengaturan arah AC-nya. Yang ini yang buat ke bawahnya, angin yang arah ke bawah ini memang masih tetap belum. Waktu saya ngambil ini nggak ketemu sama Bang Deka ya, jadi cuma ketemu sama karyawannya aja. Katanya udah bisa langsung dibawa. Tapi waktu saya komunikasiin lagi kata Bang Deka part di matiin dulu. Kata Bang Deka knop-knopnya ini nggak bisa dinormalin karena part di dalamnya ini nggak lengkap. Makanya nggak bisa dinormalin lagi. Getar ya. Kayaknya mudah-mudahan kedengaran di kamera bunyi dari getarannya. Jadi karena getar, jadi di dalam ini jadi ada bunyi-bunyi gitu. Terus kemarin saya sempat ini ya, komplainnya itu yang tentang kopling ya. Jadi kalau ngopling ini tambah getar dia, tambah getar. Ngopling ini tambah getar. Setelah mobil ini diambil saya udah coba tanya lagi ke Bang Deka, katanya sih kalau mesin kopling katanya aman sih ya. Cuman kalau saya rasa sih belum ya. Jadi kalau kita jalan itu gasnya harus agak tinggi dulu, terus ini ya koplingnya itu nih sampai tinggi banget nih ya, baru dia jalan. Dan juga agak tenaganya ini agak kurang lah, agak lemes dia nariknya. Tes mundur, kurang aja gas sedikit dia langsung getar gitu nih. Terus kalau dicoba ya, rem tangan masukin gigi 1, gas sedikit banget nih, 1000 aja. Ini dilepas pelan-pelan, saya lepasin kopling ya sambil direm. Dan ini nggak mati dia. Nah ini malah getar nih, getar. Ini kan gejala slip lah, slip. Terus getaran itu mungkin dari matahari atau flywheel yang nggak rata,
Kalau normal kan harusnya pas dilepas dengan RPM rendah gitu, dilepas kopling setengah aja mungkin, masih di bawah gitu, dia kan langsung mati ya. Kalau ini kan enggak, tetap nyala, tapi malah getar gitu. Pasti sih ada masalah yang di kopling ini. Oke, sekarang kita coba keluar lagi. Oke, itu dia ya, keseluruhan kondisi mobil sekarang setelah komplain. Ya, saya mengucapkan terima kasih dulu lah kepada Bang Ian DAP sama Bang Deka Reset. Udah ada udah ada perbaikan dari komplainan saya. Sekarang PR-nya tinggal itu ya, mesin yang masih getar, terus kopling, inner fender, di belakang itu subwoofer belum nyala, sama lampu-lampu yang sebelah kanan belakang, sama mungkin tambahan ini PR saya soal spion ya. Untuk komplain-komplainan ini semuanya belum saya komunikasikan lagi ya ke Bang Bastian, karena responnya dia masih agak susah ya. Saya udah mungkin udah hampir 2 minggu lalu sempat nanyain berkas ke dia, sampai sekarang belum dijawab. Tapi beberapa hari lalu sih orang biro jasanya dia sempat langsung nelpon saya, katanya dia udah masukin proses penghitaman, cuman untuk mobil saya ini bermasalah di cek fisik. Nggak tahu cek fisiknya kurang jelas apa gimana, apa mungkin hilang, saya nggak tahu juga ya, karena dia bilang dia sekali masukin berkas 100 ya, dan juga katanya ada 7 yang bermasalah untuk cek fisik. Yang nggak tahu juga, mungkin kertas cek fisiknya itu hilang, keselimpit apa gimana. Jadi ini saya harus cek fisik ulang di sini. Sekian dulu untuk kondisinya sekarang. Terima kasih udah menonton. Buat teman-teman yang tadi punya solusi terkait atau punya pendapat ya, mas, komen-komen terkait PR-PR yang masih ada di mobil ini, silahkan bantu kasih saran di kolom komentar.